Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Aziza akan menjelaskan hasil dari penelitian yang saya lakukan. Pada slide ini, pendahuluan pendidikan adalah suatu proses yang di dalamnya mencakup 3 dimensi, diantaranya adalah individu, masyarakat, atau komunitas nasional yang berasal dari individu tersebut, serta semua kandungan realitas, baik secara material ataupun spiritual, yang telah memainkan banyak peranan di dalam menentukan sifat, nasib, serta bentuk manusia ataupun masyarakat. Dalam pendidikan terdapat pendidikan agama yang bisa disebut PAI, yang diartikan sebagai upaya mendidik agama Islam ataupun ajaran-ajaran Islam dan nilai-nilainya supaya menjadi sikap dan pandangan dalam hidup seseorang. Dikarenakan negeri kita mengalami musibah berupa COVID-19 atau bisa disebut corona, maka proses belajar mengajar diganti menjadi online atau daring dari rumah, sehingga tidak akan terjadi pertemuan langsung antara seorang guru dengan siswa. Selama dan pada saat proses belajar mengajar berlangsung, baik seseorang guru ataupun siswa menggunakan alat elektronik seperti HP dan laptop bagi yang memilikinya. Rendahnya tingkat pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran PAI seringkali disebabkan oleh kurang efektifnya sistem atau strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru, terutama ketika pembelajaran online. Pada materi praktek seperti sholat, guru memerlukan strategi yang efektif agar dapat dipahami peserta didik, baik itu dalam gerakan sholat maupun dalam bacaan sholat. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti kelas 8 SMPN mengusikan pada materi sholat sunnah, di mana dari hasil wawancara bahwasannya guru PAI ketika mengajar dan menyampaikan materi menggunakan PPT dan materi berbentuk PDF, sehingga dalam hal ini siswa cenderung bosan karena guru menyampaikan materi dengan banyak dan berupa PPT dibentuk PDF. Dari kondisi ini, peneliti ketahui bahwasannya di SMPN mengusikan tersebut masih kurang terhadap penerapan media dalam sebuah pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru PAI. Peneliti mempunyai ide melakukan penelitian tindakan kelas di kelas 8A dengan materi sholat sunnah dengan menerapkan media audio visual yang peneliti berjudul yaitu upaya meningkatkan hasil belajar PAI siswa kelas 8A SMPN Ngusikan melalui media audio visual pada materi sholat sunnah di tengah pandemi. Pada tinjauan pustaka, hasil belajar merupakan sebuah hasil yang telah diperoleh seorang dalam setiap proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, serta pada hasil belajar tersebut dapat berupa kognitif, afektif, serta psikomotorik yang melaksanakan penilaian dengan cara tes. Sebuah hasil belajar tampak dalam suatu prestasi yang diberikan siswa, misalnya dari siswa yang tidak mengetahui dan tidak hafal huruf abjad sampai mereka bisa menghafal dan mengetahuinya setelah mengikuti proses pembelajaran, sebelum mereka bisa menghitung sampai mereka mampu berhitung. Pendidikan agama Islam menurut Al-Nahlawi memberikan sebuah pengertian mengenai pendidikan Islam, yaitu PAI merupakan sebuah alat sebagai pengaturan kepribadian individu dan masyarakat sehingga mampu memeluk Islam dengan cara yang logis sesuai dengan keseluruhannya, baik pada kehidupan seorang individu ataupun kehidupan semua masyarakat kolektif. Selanjutnya adalah sholat sunnah. Sholat sunnah merupakan semua sholat yang dilakukan di luar sholat wajib atau sholat fardu.
Rasulullah SAW selalu istiqomah dalam mengerjakan sholat sunnah, baik itu pada siang hari ataupun malam hari. Semua sholat sunnah memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya, media audiovisual. Media audiovisual adalah salah satu bentuk dari improvisasi multimedia yang dimanfaatkan secara luas pada dunia pendidikan di berbagai tingkatan. Selanjutnya, pada kerangka berpikir, kegiatan proses belajar mengajar pada pembelajaran daring, mata pelajaran PAI khusus pada materi sholat sunnah sebelum menggunakan media pembelajaran audiovisual, siswa itu lebih cenderung pasif, cenderung kurang semangat, sulit memahami pelajaran, dan sulit untuk mengingat kembali beberapa materi pelajaran yang sudah disampaikan oleh pendidik. Kegiatan belajar mengajar pada pembelajaran online, ketika memanfaatkan media audiovisual, siswa itu ikut berpartisipasi aktif, lebih semangat, lebih mudah memahami materi, dan lebih mudah untuk mengingat materi sholat sunnah. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Tempat atau lokasi penelitian yang peneliti lakukan adalah ketika ini diselenggarakan pada sekolah menengah pertama negeri Ngusikan berlokasi pada desa Ngusikan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang. Subjek penelitian pada penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas 8A SMP Negeri Ngusikan semester gasal pada tahun pelajaran 2021-2022 dengan jumlah siswa 32. Objek sebuah penelitian tindakan kelas kali ini merupakan hasil dari belajar PAI siswa kelas 8A yang berfokus pada meningkat atau tetap tidak ada perubahan pada materi sholat sunnah sebelum menggunakan media audiovisual dan setelah menggunakan media audiovisual sebagai media pembelajaran selama pembelajaran berlangsung dengan daring atau online. Pada situasi awal sebelum melaksanakan pembelajaran daring atau online dengan media audio visual, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh beberapa siswa, yaitu banyak dari mereka yang sulit untuk memahami materi karena tidak ada penjelasan yang memudahkannya untuk belajar. Selanjutnya, pada perencanaan, dalam tahap perencanaan ada beberapa langkah yang dipersiapkan oleh peneliti, di antaranya adalah meminta izin untuk meneliti kelas 8A kepada guru PAI di SMPN Negeri Ngusikan, menyusun jadwal penelitian. Peneliti akan dilakukan dengan online melalui aplikasi WhatsApp dengan wawancara kepada guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri Ngusikan. Menyiapkan perencanaan pembelajaran yang mencakup pemahaman dan keaktifan siswa. Selanjutnya, menyiapkan materi dan media pembelajaran pelajaran PAI pada sebuah materi sholat sunnah dengan media audiovisual. Selanjutnya, menyusun soal tes pembelajaran sebelum pretest dan sesudah protes menggunakan media audiovisual. Pada tahap pelaksanaan, peneliti melaksanakan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan perencanaan, yaitu sebuah pembelajaran memberikan motivasi kepada semua siswa, menyampaikan pada apa saja tujuan pembelajaran, selanjutnya menyampaikan materi sholat sunnah yang akan dibahas, menggunakan media audio visual saat pembelajaran. Siswa melakukan diskusi dengan temannya, siswa mengerjakan tugas yang telah dipersiapkan sebelumnya, memberikan penilaian kepada tugas kepada hasil tugas siswa, menyimpulkan materi yang telah disampaikan, menanyakan sampai mana tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Selanjutnya yang terakhir menutup pelajaran. Selanjutnya, dalam tahap pengamatan, peneliti mengumpulkan semua hasil observasi, baik data dari observasi wawancara maupun hasil observasi di kelas. Dari hasil observasi ini, peneliti bisa mengetahui bagaimana kegiatan atau aktivitas siswa saat pembelajaran dilakukan secara online. Supaya dapat mengetahui hasil dari belajar siswa, peneliti pertama melakukan wawancara kepada guru, selanjutnya melaksanakan pengamatan di kelas.
Selanjutnya, fokus pengamatan. Yang pertama, aktivitas siswa yaitu melakukan absen grup di WA dengan menyebutkan nama lengkap, menyatakan kalau mereka hadir di kelas. Kemudian, kemajuan siswa setelah melakukan penelitian pada siklus yang kedua, pembelajaran dengan menggunakan media audio visual saat pembelajaran online berlangsung dengan tampilan yang lebih menarik dari sebelumnya dan materi yang lebih mudah lagi dipahami. Hampir semua dari mereka cenderung lebih aktif. Pada teknik pengumpulan data, yang pertama adalah wawancara. Karena pembelajaran selama masa pandemi ini dilakukan dengan daring atau online, maka wawancara yang peneliti ajukan kepada salah satu guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri Ngusikan juga melalui online, yaitu melalui aplikasi WhatsApp. Dalam percakapan online tersebut, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mengenai permasalahan yang dialami oleh siswa selama pembelajaran daring atau online. Yang kedua adalah observasi. Observasi dilaksanakan oleh peneliti pada saat jam pembelajaran berlangsung secara online dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dengan menerapkan media audiovisual sebagai media dalam pembelajaran selama pembelajaran dilakukan dengan online berlangsung. Selanjutnya adalah dokumen. Terdapat beberapa dokumen yang peneliti dapatkan ketika melaksanakan penelitian. Setelah itu, adapun tes tulis. Peneliti melakukan tes tulis diantaranya adalah dengan cara memberikan beberapa soal melalui Google Form yang kemudian linknya diberikan kepada siswa untuk diisi jawaban sesuai dengan mereka tahu. Soal tersebut mengenai materi sholat sunnah yang dibahas pada penelitian ini. Jumlah soal ada 5 soal uraian yang wajib diisi oleh setiap siswa. Setiap soal berisi 20 poin sehingga 5 soal akan mendapatkan 100 poin. Baik, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.